Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa naf'a wal indifa' wal mudzakarah wa tadhkirah wal ifadah wal istifadah wal hadsa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-imam al-alim al-allamah al-habib al-faqih al-habib Ahmad ibn al-habib Umar asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Fi kitabihi Nailur Roja' bi syarhi Safinatin Najah ila anqul wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ya. Wa bihi lan kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara pira-pira urusane dunya wad dini lan agama. Al-ha'u taiha kang wonten teng lafadz bihi niku kalimat bihi iku aidatun balik rujuk ala lafdzil jalalati ing atase lafdzul jalalah inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Wa makna nasta'inu utawi artine lafadz nasta'inu iku natlubu nyubrih sapa kita al-auna ing pertolongan. Wa makna umurin utawi maknane umur iku ahwalun ahwal pira-pira tingkah. Wad-dinu utawi din lughatan ing dalam cara bahasane iku at-ta'atu ketaatan wal ibadatu lan ibadah wal jazaa'u lan balesan. Wa syar'an lan ing dalam cara syariate iku ma barang syara'ahullahu kang wis nyariataken hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah ala lisani nabiyhi ing atase lisane nabine Gusti Allah minal ahkami bayani sanging pira-pira hukum. Wa yuradifuhu lan madani nyinonimi hu ing lafadz din syar'an ing dalam cara syariate opo al-islamu lafadz Islam wasyari'atu lan lafadz syariah. Wal makna utai maknane natlubu nyubrih sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah al-auna ing pertolongan ala ahwalid dunya ing atase pira-pira tingkai dunya wad dini lan agama. Lafadz din niki diterangaken artinya din
niku at-ta'ah wal ibadah wal jaza. Jadi kalimat-kalimat kata-kata din kaya teng dalil napa hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din niku tidak luput dari, kalau secara bahasa tidak luput dari 3 kalimat taat, ibadah wal jaza. Tapi kalau secara syariat nopo yang namanya agama itu, din itu yaitu sesuatu yang sudah disyariataken oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelumnya minal ahkami, dari beberapa hukum. Niku namanya agama. Wa yuradifuhu dan sinonimnya yaitu al-Islam wasyariah, wal Islam wasyariah. Makanya agama Islam syariat ini sami. Dan agamanya ulama ada yang mengatakan agama para nabi, karena ini napa niku agama itu atau syariat atau Islam itu adalah agama yang sesuatu atau hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya. Maka sebagian ulama mengatakan Islam itu apa? Islam itu bukan cuma yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten. Tapi agama Islam adalah agama yang diturunkan, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama Islam. Dan diterangkan di Al-Qur'an wa nahnu minal muslimin dan lain-lain sebagainya. Makanya Islam podo hukume kang beda. Hukume cara bahasane kita ini syariate beda. Kadung agamane Islam podo tapi syariatnya atau hukumnya beda. Tapi kalau tauhidnya sama, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Kanjeng Nabi atau para nabi mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khataman atau khatimin nabiyyin. Wa sallalan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallama lan mugi paring keselamatan ala sayyidina ing atase pindoro kita utawa Gusti kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, khatimin nabiyyin, khatimin nabiyyin kang dadi kang nyempurnaaken para nabi, khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane penutupe para nabi. Enten khatamin, enten khatimin. Adong khatimin nabiyyin niku artine yang menyempurnakan para nabi. Kalau khatamin kang dadi penutupe para nabi. Nabi pungkasan. As-sholatu, adapun as-sholatu utai salat, ya as-sholah iku al-atfu kang den sandaraken, summa monggo kari-kari ingkanat lamun ono apa as-sholah iku minallahi nggih. Summa ingkanat monggo lamun kari-kari ono apa salat minallahi saking Gusti Allah, farahmatun mongko iku jenenge rahmat. Au minal malaikati utawa saking malaikat, fastighfarun mongko arane iku istighfar. Au minal adamiyin utawa aluminal adamiyin utawa saking para anak cucu Adam, fatadurruun mongko iku ya artine DP wa doaun lan donga. Wassalamu utai salam iku at-tahiyyatu penghormatan.
Jadi sholawat niki pun sering kita mendengarkan karena Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di situ diterangkan Allah maca sholawat, malaikat maca sholawat, terus manusia kita dan jin niki juga mojo sholawat. Nah, cuma mojo sholawat artinya beda. Kalau dari Allah, farahmatun itu namanya memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadung sholawat malaikat kepada Kanjeng Nabi inggih menika mendoakan, meminta maafkan kepada Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita atau jin ya sholawat ndongakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keselamatan assalam di sini diartikan at-tahiyyah. Tapi aslinya assalam itu yaitu al-aman. Selamat atau salam berarti selamat itu adalah aman. Yaitu salam atau selamat itu al-aman min jami'il afat. Selamat aman dari segala musibah, dari segala afat. Terus maca sholawat dan salam itu dianjurkan ketika maca sholawat dibarengi kali salam sallallahu wasallam sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat niki, sholawat dan salam khusus kepada para anbiya. Nah, niki etikot kita ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali kadang sebagian orang Syiah itu mboten. Ya, jadi kalau orang Syiah misalkan ke Sayyidah Fatimah alaihassalam, alaihissalam ya. Tapi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, sholawat dan salam niki khusus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang lainnya buatan Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan alaihi salatu wassalam buatan angsal. Kalau munfarid atau infirad atau munfarid dewekan misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali-wali yang lain itu tidak boleh maos alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu ta'ala anhu utawa rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Tapi kalau ittiba milu angsal, tumut angsal ya, makanya kan di sini kan dilanjutakan biasanya di apa itu kita membaca sholawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kadung kados ngoten kan angsal. Berarti misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa ala ansari sayyidina Muhammadin ila akhirih. Itu angsal. Karena apa? Karena yang awal disebut pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu angsal. Dan memang sering kita melihat di dalam kitab atau di dalam mukaddimah orang ceramah dan lain sebagainya kan mesti ngoten. Diaturaken dumateng keluargane Kanjeng Nabi kan ngoten. Ugi dumateng para sahabat kan gitu. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Kalau sendiri langsung orangnya fokus selain kepada Kanjeng Nabi, nah, niku menurut para ulama tidak boleh nggih, boten angsal. Ya niku radhiyallahu taala anhu utawa rahmatullah utawa rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Karena ada sebagian kang radhiyallahu anhu biasanya para sahabat. Karena memang kenapa? Karena sudah disebut di dalam Al-Qur'an di dalam surat apa niku? Lam yakunil radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Iya. Ya al-bayyinah surat lam yakunil niku. Nah, itu makanya para sahabat itu dikhususkan biasanya radhiyallahu ta'ala anhu. Terus wasayyidu tawi kang aran sayyid.
iku man wong sada kang terhormat fi qaumihi ing dalem kaume man, ing dalem kaume wong. Au utawa man wong kasura kang akeh apa sawaduhu bolone wong. Ai jaisuhu tegese tentarane utawa bolone wong. Au utawa man wong tafza'u tafza'u kang mencabut utawa kang kaget ilahi marang wong apa sapa annasu menungso inda syadaidi ing dalem narikane pira-pira perkara kang sulit. Awil halimu utawa wong kang aris alladzi kang la yastafizzuhu kang ora bisa amrih nyepetaken hu ing wong apa ghadabun ngamuk. Wa qad ijtama'at lan teman-teman dadi wa qad ijtama'at lan teman-teman kumpul apa hadhihi sifatu ikilah pira-pira sifat fi nabiyina ing dalam Gusti Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sayyid, ya, kata sayyid ini sudah kita sering mendengar. Nopo artinya sayyid niku? Ada 4, ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah orang yang dipandang, orang yang terpandang di dalam masyarakat tersebut, itu namanya sayyid, pemimpin lah. Orang yang dianggap dituakan atau orang yang di apa-apa selalu terdepan. Oh, monggo teng ngrika enten masalah teng ngrika, itu berarti sayyid. Secara bahasa kados ngoten. Yang kedua, atau orang yang banyak bolone. Tentara ini anak buah itu juga dinamakan sayyid. Atau orang yang napa niku bisa mencabut kesulitan-kesulitan manusia. Jadi bahasanya dia menjadi rujukan seseorang, baik secara fisikis ataupun secara kejiwaan atau secara fisik. Atau orang yang sayyid itu orang yang sangat sabar. Al-halim la yastafizuhu ghadabun, yaitu orang yang buatan gampang ngamukan. Niku namanya halim. Halim itu di atas sabar, ya. Kadung sabar kadang-kadang yo nyabar-nyabaraken, tapi kadung wis halim, niku kelasnya sudah duduk bareng niku duel terus aseng ini seneng kati ngamuk. Iku makih nyabar-nyabaraken, ya. Sabar isun atine asli. Tapi kadung halim ndak ada sudah. Biasanya para aulia ketika dikasih musibah, didengeri apa dikrungu khususnya urusan donyone, iku tibaran diambil alih atau dirampas sama seseorang, itu secara otomatis dia mesti rata-rata mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini namanya halim. Dan katanya beliau sifat 4 ini ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling layak dipanggil sayyid? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma terus karena menjadi adat, karena terus akhirnya sayyid ini bukan cuma untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada orang-orang yang darahnya mengalir, ada darahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dinamakan sayyid. Ya terus akhirnya yang Jawa dadi ye niku nggih. Nah, terus ada kesimpulan lain lagi bahwa kadung sayyid iku Habib kang cilik bagi nom ye kan ngoten niku. Itu karena masuk ke pembahasan adat. Cuma ada selain sayyid itu ada yang sudah menjadi adat bagi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah syarif. Sayyid, syarif, terus mana maning? Habib nggih. Ada yang satu itu. Syarif, asyraf sami ya. Kadang yang Indonesia
Ada yang saya kira viral itu tuh bagus, itu termasuk elang. Kalau di Jawa Banten itu tuh bagus, elang itu katanya termasuk istilah yang dipakai oleh orang Kesultanan yang merujuk ke keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat jalur Wali Songo. Weruh iki karena viral-viral itu dadi kan bisa weruh. Kalau Sultan, mungkin Sultan Laul Raja ya. Yang saya tahu tuh bagus itu. Tuh bagus sama elang atau yang lainnya. Terus emas, ada emas nih. Kayak bunyi niku. Berarti saat Surabaya niku. Yang jalurnya nanti ke apa nih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dresmo, daerah Dresmo, emas, itu emas kabeh, emas, namanya emas. Itu istilah-istilah yang apa itu yang sudah dipakai oleh dunia ya. Bahkan diterangkan di dalam literatur Arab itu katanya ulama itu, sayyid itu tidak ada kecuali dipakai adat kepada orang yang keturunannya nisbat kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kan sayyid itu bukan kene tok kan ngerti. Yang inti ngerti. Nah, semuanya sudah tahu. Cuma khusus Habib ini nggih, khusus Habib ini. Jadi yang pertama dipanggil Habib, sebelumnya kalau di Hadramut itu bukan Sayyid, bukan Syarif ya, bukan Sayyid, bukan Syarif. Kalau yang mungkin kalau yang muda Sayyid atau Syarif, tapi kalau yang alim-alim itu bukan Habib dulu, yaitu Syekh. Makanya kan Syekh Abu Bakar bin Salim itu panggilannya Syekh. Jadi orang-orang hebat dari Sayyid, orang-orang hebat dari Sayyid atau dari Sayyid atau dari Syarif, itu panggilannya bukan Habib tapi Syekh. Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus Syekh Abdurrahman As-Segaf, itu semua Syekh. Kenapa? Ya orang-orang yang mungkin karena panggilan atau julukannya pada waktu itu, orang yang hebat dari Sayyid, itu salah satunya sama dinamakan apa? Syekh. Nah, muncul Habib itu pada waktu zamannya Sayyidina Umar bin Abdurrahman As-Segaf, yaitu gurune Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman Abdul Atas ini Habib Umar, Sayyidina Umar. Habib Umar bin Abdurrahman atau Habib bin Abdurrahman. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini orang yang pertama dipanggil Habib. Karena apa? Karena saking sabar itu. Sehingga masyarakat itu kan terus mempunyai kesepakatan masyarakat kayak Pak Kiai itu kan bukan niki kiai nggih mboten kan, itu kan karepe masyarakat memanggil sehingga dengan julukan seperti niku. Termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga terus sampai ke bawah itu jadi akhirnya jadi Habib. Termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib itu kan kenapa dijuluki Habib? Karena sudah di bawahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu sedikit ya, karena ada kadang-kadang ada kesalahpahaman Habib ya kekasih enggak, itu istilah yang sudah masyarakat khususnya dari apa itu sadah atau keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur Ba'alawi, khususnya setelah mulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sebelumnya belum. Wa Muhammadun lan utawi lafat Muhammadun atau Muhammadun iku yuqalu den ucapaken fil asli ing dalam asale. Sebelum nama Muhammadun dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, asale apa? Yaitu liman kasura hamdun nasi lahu. Liman kadue wong kasura kang napa niku kasura kang akeh hamdun nasi pujiane menungso lahu marang man. Jadi Muhammadun itu arti asalnya siapa? Orang yang sering mendapatkan pujian banyak dari masyarakat.
Tapi akhirnya dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi karena memang Kanjeng Nabi layak untuk menerima itu, karena secara zahir wa batin Kanjeng Nabi memang banyak yang memuji, baik musuh baik lawan ataupun kawan. Likasrati khisalihi alhamidati krana akeh pira-pira perkarane Kanjeng Nabi alhamidati kang terpuji. Wa huwa utawi Muhammadun huna ing dalam kaingene panggonan iku alam asma ala nabiyina ing atase nabi kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami kali Habib ini kalau secara bahasa asalnya Habib itu orang yang dicintai atau orang yang mencintai. Sama kayak Qatil itu bermakna bisa fa'il, bisa maf'ul, bisa orang yang dibunuh, bisa orang yang membunuh. Habib juga kados ngoten. Bisa mahbub, bisa orang yang dicintai atau orang yang mencintai. Akhirnya terus dipakai apa? Dipakai khusus kepada keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhum. Tapi setelah ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dipakai jadi nama, yaitu nama yang terkenal yang dimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ini tidak ada sebelumnya, tidak ada orang mulai zamane saat turun Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam ke belakang itu ndak ada namanya orang namanya nama Muhammad itu ndak ada. Ya pertama Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad ini punya keistimewaan. Di dalam salah satu kitabnya Habib Muhammad Amin itu, Syekh Abu Bakar sepupune atau minduane Ustaz Habib Muhsin itu mengatakan ada salah keistimewaannya. Keistimewaannya adalah ketika di rumah itu kok ada yang namanya Muhammad, itu mau tidak mau akan diberkahi rumah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad, karena ada kemiripan namanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lain. Kok terus ono yang umbah iki kok anake akeh terus sing ono kang arane Muhammad, didawaken. Berarti salah paham iki. Berarti sing arep yang berkah. Makanya jenengan kalih kula niki kadung nyukani yoga, nyukani aran niku ya napa teng wingking dinten napa teng ajeng dinami Muhammad. Karena tafaulan mengharap baik keberkahan dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati kan ngoten. Karena hati-hati. Karena ketika mengasih nama Muhammad itu ada konsekuensinya. Aja terus jambil mad gitu. Muhammad. Bahkan ketika ada tulisan Muhammad walaupun kita ini nulisi namanya si fulan misalkan. Cicir itu makin kudu dihormati karena urusannya ya antara namanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan namanya orang tersebut kan. Isun kan nulisnya Muhammad iko. Tapi kan namanya ya ini tapi kan ono iku di situ itu nama Muhammad itu nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami kalih bendera niku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nulisnya bendera iki. Tapi ojo dienglungguhi. Kok apa dong gue? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iki nulisnya bendera kok. Ijo ambil tulisan putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ono pedange. Berarti benderane Saudi Arabia kan. Tiga merene. Mari ku terus tinggo tiga yang pawon dene nggo anune pelonco. Kepundi? Kalau memang ngomongi bahasane kata Ustaz memang nggih. Tapi kita tidak bisa memisah antara walaupun niat kata ngoten memisah antara niat itu dengan kenyataan bahwa di situ ada lafaz Allah kan yang bisa. Terus wal khotim
Wal khotim utawi lafat khotim kang teng khotamin nabiyyin niku khotimin nabiyyin niku bi sighat ismil fa'ili kelawan sighat wazan isim fa'il. Fa'ilun fa huwa fa'ilun. Al mutammimu artine kang nyempurnaaken. Fa ma'nahu huna mongko utawi artine khotim huna ing dalem kene panggonan mutammimu jami'il anbiya iku wong kang nyempurnaaken sekabehane para nabi. Fala tabtadi mongko ora dadi kawitan apa nubuwatu nabiyin kenabiyane nabi ba'dahu ing dalem sakwuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mutammim Kanjeng Nabi sudah menjadi penyempurna. Berarti tidak ada setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ono kang ngaku-ngakau? Berarti ya ngaku-ngaku, tidak asli berarti. Wa yajuzu lan wenang apa ayakuna arep nyento ono apa lapat khotim bi fathita'i kelawan den waca fathatai berarti khotamin nabiyin kama quri'a bihi kama koyok barang koyok keterangan quri'a kang den kama koyok barang quri'a kang den waca apa bihima ai tegese ka alatil khotbi koyok alate napa niku cap ya. Makanya kan khotamin nabi niku cap kenabian atau penutup kenabian. Wan nabiyuna utai nabiyun para nabi wan nabiyun utai nabiyun iku jam'u nabiyin jama'il lafat nabiyin. Berarti ini jamak mudzakkar salim. Nabiyun wa huwa utai nabi iku insanun. Nah niki yang perlu resane kula kalih panjenengan napa mboten salah paham karena ada sebagian orang yang ngaku nabi langsung diikuti ya salah satunya adalah karena bodoh terhadap definisi nabi itu. Nabi niku sinten insanun siji kudu menungso. Kadung dugi malaikat, mboten mboten enten malaikat dari nabi dari malaikat tidak ada. Dari jin itu tidak ada. Semuanya adalah manusia. Hurun merdeka. Mboten enten nabi itu tidak merdeka, baik secara hurun ini baik secara lafat ataupun secara makna. Secara lafat itu ya jadi budak niku ya. Tukang dikongkoni wong niku mboten enten nabi yang seperti ini. Atau secara makna ya napa niku diatur wong kan ngoten. Walaupun mboten terikat koyok budak niku. Berarti dia tidak merdeka, dijajah wong misalkan. Ya tidak sing tadi budak tapi ya dijajah. Baik pemikirannya ataupun yang lainnya itu tidak ada nabi itu. Jadi nabi itu segalanya baik secara zahir beliau merdeka ataupun secara pemikiran dan lainnya tidak ada yang plagiat itu nabi tidak ada. Berarti dia kan tidak merdeka karena diatur sama pemikirannya orang. Dan berarti secara makna ya. Zakarun nomor selanjutnya inggih menika lanang. Wong lanang. Salimun. Jadi insanun hurrun zakarun. Tidak ada nabi itu dari perempuan tidak ada. Kalau wali perempuan kata. Termasuk nasnya yaitu ada di Al-Quran. Ceritanya sinten Sayyidah Maryam umminya Sayyiduna Isa. Ini termasuk waliun min auliyaillah yang katanya Syekhina itu menunjukkan bahwa wali itu dan keramatnya wali niku wonten. Dan barang siapa yang tidak percaya terhadap keramatnya wali itu dihukumi kufur karena ada di dalam Al-Qur'an ya napa niku ceritane Sayyidah Maryam yang mendapatkan hidangan dari surga. Oh masyaallah kufur wong ini karena dia mengingkari salah satu ayat min ayatil Quran. Tapi kalau tidak percaya kepada per individu personal terhadap wali,
niku mboten kafir. Kang Yanto iki paling wali, padahal wali misalkan. Itu ndak kafir karena menentukan wali sama ndak itu kan kita tidak bisa. Tapi tetap seumpama si A niki wali tetapi kita tidak percaya, ya ndak kafir, ndak murtad. Tapi tetap terhalang keberkahannya orang tersebut kepada orang yang mengingkari, tidak dapat, keberkahannya tidak dapat dan kekeramatannya tidak dapat. Makanya kan ada saudara-saudara agama kita itu tidak pernah melihat keajaiban. Contohnya wong Wahabi itu tidak pernah melihat keajaiban napa niki, keajaiban keramatnya aulia tidak pernah. Moro-moro terus salaman terus arah dikasap itu mboten nenten. Seandainya dikasap, pasti mantu niki jadi ahlu sunnah wal jamaah. Sama kali ceritanya sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan orang yang mimpi Kanjeng Nabi mesti orang istimewa. Berarti wong mukmin, wong kafir tidak mungkin. Seandainya mungkin berarti dia sudah menjadi orang yang beruntung dan pasti masuk Islam. Termasuk ceritanya tentang wong Yahudi yang mimpi terus selamatan ini tentang berjanji buatan terbanji Syaraful Anam di Syaraful Anam itu. Begitu juga aulia kata sekatan. Terus yang bisa diambil oleh pelajaran oleh kita yang mengaku orang yang mengaku napa niku warasatul anbiya utawa orang yang kepingin niru para nabi, salah satunya adalah harus hur. Niki yang paling penting kudu salah satunya harus hur. Jadi makanya kan ahli hadis ulama niku termasuk pantangan misalkan dodol tempe terus diongkon wong ngoten. Ahli hadis niku bisa menjatuhkan kredibilitasnya hadis, bisa jadi hadis misalkan jogo napa niku jogo toilet misalkan, wah iku ahli hadis go toilet. Loh kenapa? Ya niku mau ada kaitannya dengan kemuliaan ilmunya dan ada kaitannya juga termasuk kemerdekaan seseorang kan ngoten. Kok jadi ulama kiai tapi kok tidak merdeka, niki bermasalah. Setunggal kang napa niku ulama utawa kiai setunggal kang dia tidak merdeka tapi tidak dipermasalahkan. Ketika diatur ambi kang wadon itu tidak apa-apa. Bahkan bisa jadi wali gede kan ngoten. Kalau diatur yang lain tidak bisa. Karena memang ada dalilnya. Pengen jadi wali misalkan nurut yang wadon tapi dengan ketentuan yang baik kan ngoten. Jadi ono kiai kok wedi yang wadon. Dudu wedi asline napa ngalah kan ngoten. Salimun an munaffirin tabba'an. Salimun kang selamat an munaffirin sang anduh saking perkara kang melayu akan tabba'an ing dalam cara wateke. Yang selanjutnya inggih menika syaratin Nabi harus bebas atau aman atau selamat dari sesuatu yang membuat orang niku lari. Yang membuat orang lari. Contohnya misalkan kang loro niki saya uang jijik kabeh sama mereka, itu tidak mungkin. Tapi ada kita bisa pernah melihat dan mendengar atau membaca Nabi itu termasuk Nabi kang sakit Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu sampai katanya masyarakatnya istrinya lari semua. Nah, ini perlu diketahui. Jadi cerita yang ada dalam Islam itu mulai dulu ada istilah napa niku cerita kisos atau kosos atau hikayah Israiliyah. Jadi ada mulai singnya nih buatan saat ini kita orang-orang Yahudi itu orang-orang Bani Israel untuk merusak sejarah yang ada di kalangan kita dengan kalangan Islam itu ditambah-tambahi. Ang sekirane buatan kroso tapi merubah sejarah.
Termasuk sakitin Nabi Ayub niku kan diceritakan nonton komik-komik kula sing maca nonton komik. Wong melayu kabeh, wadon melayu kabeh, singgate cicir-cicir. Ning gambar komik sing ngene kan enten ketika biasa abeh adung teng Wali Songo niku mulih nggawa komik teh kanten gambare niku nggih. Cerita wali, cerita nabi termasuk. Iku cicir-cicir anune napa singgate melayu kabeh kan. Lah niki tirasi para ulama ini bertentangan dengan kaidah syarat jari nabi yaitu apa itu salimun an munaffirin tab'an. Tidak mungkin nabi itu mempunyai sesuatu yang membuat lari manusia. Wong beliau ini tablik wajib apa salah satu kewajiban para nabi adalah menyampaikan. Dan ketika menyampaikan nanti sampai akan melayu abeh bukan karena apa niku ayatnya tapi karena badannya mempunyai penyakit yang membuat lari kan mustahil kata ngoten. Maka jangan apa niki ketika baca sejarah atau apa ojo kabeh di napa niki ditelan ya karena ada ya sidik-sidik yang dilebokaken oleh musuh-musuh Islam yang tersusupan ya, yang susupan apa sisipan yang nanti bisa menjerumuskan kita kepada kesalahan yang fatal. Wa andana ati abin wa andana ati abin wa khana ummin uhya ilaihi bisyar'in. Lanjutan keren. Wa andana ati abin lan saking inone bapak wa khana ummin lan khianati ibu. Uhya dan paringi sopo ilaihi kanjeng Nabi bisyar'in kelawan syariat walam yu'mar lan ora den perintah sopo Nabi bitablighihi kelawan nyampeaken ma uhya. Fa in umira mongko lamun den perintah sopo Nabi bihi kelawan ma niku wau fa nabiyyun wa rasulun mongko iku arane nabi lan utusan. Al munaffiru tab'an wallahu alam bisawab wa terangane insyaallah. Ando artinya jauh dari bapak yang jauh. Ketemu Mas Andri. Makno wa danae abin wa khotama ummin. Ya, ando ya apa maknane? Jauh. Ndak sampai terjadi ibunya bapaknya ya iku sing dikarepno. Jane benak. Bahasa Jawa ini ando. Ando saking. Bahasa Indonesia ini apa? Jauh. Ibaratnya jauh dari kemelaratan, berarti gak melarat istilahnya ngoten lho Mas. Lah iku ora adoh. Ando jauh dari kehinaan. Iya adoh, jauh dari kehinaan. Allahumma shalli ala Muhammad.